warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Nah, anak-anak sudah siap belum untuk belajar? Ayo persiapkan dulu alat tulisnya. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, baik, hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi. Nah, ada yang tahu adaptasi itu apa? Wah, betul ya anak-anak, adaptasi itu adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, gunanya adaptasi itu untuk apa sih, Ibu? Nah, guna atau fungsi dari adaptasi sendiri yaitu yang pertama itu untuk melindungi diri dari musuh atau predator. Dan yang kedua untuk memperoleh makanan. Dan yang ketiga untuk kelangsungan hidup. Baik, anak-anak ibu sampai sini sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, ibu lanjut ya. Nah, sebelumnya di sini ibu hanya akan menjelaskan adaptasi pada hewan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pertemuan kita berikutnya, nanti kita akan belajar adaptasi pada tumbuhan. Oke? Nah, lanjut ya. Adaptasi pada hewan ini ada jenisnya yang dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu morfologi. Morfologi. Morfologi itu apa sih, Ibu? Nah, morfologi itu adalah penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, ada yang tahu tidak contoh hewannya apa ya? Nah, di sini Ibu akan hitung sampai 3 nih. Ayo dijawab. 1, 2, 3. Nah, betul ya anak-anak, contoh morfologi pada hewan yaitu ada bebek dan unta. Dan masih banyak hewan lainnya. Nah, jenis morfologi pada bebek ini, kenapa ya? Karena bebek itu memiliki kaki yang berselaput. Nah, fungsi dari kaki yang berselaput ini untuk pergerakan di air menjadi lebih mudah dan lebih leluasa. Nah, selain memiliki kaki yang berselaput, bebek juga memiliki paruh yang bentuknya khusus mencari makan di dalam air dan di lumpur. Nah, selanjutnya nih, kalau unta, kenapa ya bisa termasuk jenis adaptasi morfologi? Nah, ayo dijawab ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, betul ya anak-anak, unta itu termasuk jenis morfologi karena pada punggung utama unta itu terdapat bagian yang menggembung. Nah, di mana bagian ini berisi lemak yang disebut dengan punuk unta. Nah, lemak adalah cadangan makanan sehingga unta itu mampu bertahan hidup selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Wah, hebat sekali ya, unta ini dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Nah, jenis adaptasi selanjutnya itu yang kedua ada fisiologi. Nah, fisiologi sendiri adalah penyesuaian fungsi alat bagian tubuh dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, contohnya ini ada ular dan kelelawar. Nah, ular ini termasuk jenis fisiologi karena ular memiliki bisa yang mematikan, namun ada juga yang tidak. Nah, fungsinya untuk apa ya bisa mematikan ini? Ayo, yang bisa jawab, dijawab ya. Ibu hitung lagi sampai 3. 1, 2, 3. Nah, betul ya, bisa ular itu berfungsi untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Nah, ular juga bisa loh memakan mangsa yang berukuran lebih besar darinya.
Nah, contoh selanjutnya nih, tadi itu kan ada kelelawar. Nah, kalau misalnya kelelawar sendiri mampu memancarkan bunyi yang memiliki frekuensi yang tinggi melalui ulut atau hidungnya. Nah, bunyi yang dihasilkan tersebut nantinya dipantulkan ke benda-benda, misalnya pada cabang pohon atau juga ke serangga. Nah, kemampuan ini disebut dengan ekolasi. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yaitu yang ketiga, ada jenis adaptasi tingkah laku. Nah, di sini ada yang tahu tidak tingkah laku itu seperti apa ya? Silahkan dijawab. Ibu hitung lagi sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, betul ya anak-anak. Tingkah laku itu adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Nah, contohnya ada hewan cicak. Nah, kalau cicak ini akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh jika dalam keadaan terdesak. Ah, Ibu, kalau ekornya putus berarti cicaknya nanti mati dong. Nah, tidak kok. Walaupun ekor cicak putus, nanti akan tumbuh kembali. Nah, kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya ini disebut dengan nama autotomi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih sama anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng sama cantik-cantik ini. Nah, kalau menurut kalian hewan bunglon itu termasuk jenis adaptasi apa ya? Ada yang tahu? Ayo dijawab. Ibu hitung lagi sampai 3 ya. 1, 2, 3. Wah, betul ya. Bunglon itu termasuk jenis adaptasi tingkah laku. Karena bunglon mampu mengubah warna kulit tubuhnya sebagai suatu tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya yang ada di sekitarnya. Nah, dengan kemampuan inilah bunglon itu bisa berubah sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah, dengan warna kulitnya yang mampu berubah-ubah ini, maka keberadaan dari bunglon itu sulit diketahui oleh makhluk lainnya. Nah, kemampuan ini disebut dengan nama mimikri. Nah, baik, apakah penjelasan Ibu tadi anak-anak sudah paham? Paham? Wah, alhamdulillah ya kalau sudah paham, dan semoga anak-anak Ibu semua paham ya, dan nanti dipelajari kembali. Oke? Baik, alhamdulillah. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak semua tetap semangat, dan sekali lagi jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.